Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju ilmu, kemudian yaltamis, dia mengambil sebagian dari apa yang disampaikan tersebut, dan tidak banyak. Yang namanya iltimas tidak banyak. Ya, mungkin dari 100% dia dapat atau dia menangkap hanya 10%-nya, 20%-nya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Di sini kita lihat bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amalan yang tidak sulit, hanya duduk di majelis ilmu kemudian menjadi sebab dipermudah langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian akidah, ya, yaitu kajian kitab Qawaid al-Arba'. 4 landasan pokok tentang apa? Mengenal kesyirikan. Ya, 4 landasan pokok dalam mengenal kesyirikan. Pada pertemuan lalu kita sudah mengambil bagian pertama dalam muqaddimah, ya, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengawali tulisan beliau dengan doa. Ya, aku memohon kepada Allah yang mudah untuk memberi, Rabb al-Arsyil Azim, yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki singgasana yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu walinya di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa Syekh di sini bertawassul dengan menyebut nama Al-Karim dan Rabbal Arsyil Azim? Dan maksudnya Al-Karim dan Rabbal Arsyil Azim. Fadhal Bang Teddy. Kenapa di sini Syekh rahimahullah taala ketika beliau berdoa, beliau bertawassul dengan menyebut 2 nama Allah, yang pertama Al-Karim, yang kedua Rabbal Arsyil Azim. Bang Felis? Karim yang maha memberi, yang mudah untuk memberi, ya, maha memberi, betul? Mulia juga. Nah, Arsyil Azim itu azim karena arsy itu makhluk yang paling besar. Nah, apa namanya? Baik. Atau disempurnakan sedikit. Fadhal. Alif mau jawab enggak? Nah, Abu Rafi mau jawab?
Kenapa? Al-Karim. Khair insyaallah. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah taala bertawassul dengan dua namanya ini Al-Karim dan Rabbal Arsyil Azim. Yang pertama karena kita panggil nama Allah yang mudah untuk memberi, itu Al-Karim. Ya. Yang kedua kita panggil sebut nama Allah Rabbal Arsyil Azim, yaitu Rabb yang memiliki, yang mencipta arsy, makhluk terbesar Allah. Kalau seandainya Allah mudah untuk menciptakan arsy, maka permintaan di bawah itu tentunya jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada bandingannya antara kursi Allah dengan arsy-nya Allah. Ya, yang langit yang 7 dan beserta bumi sebagaikan 8 koin yang dilemparkan ke padang pasir yang kita tidak lihat tepinya, bandingannya dengan kursi Allah. Dan kursi Allah bandingannya dengan arsy-nya Allah seperti gelang yang dilemparkan satu gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang tidak bertepi, kita lihat ujungnya. Ya. Nah, andaikan Allah mampu untuk menciptakan arsy-nya, ya, yang sangat besar seperti itu, dan Allah mempunyai sifat mudah untuk memberi, maka dua hal ini sangat mungkin untuk diijabahi. Kalau misalnya ada orang mudah dia untuk berbagi, sebenarnya dia orangnya karim, dermawan, tetapi nggak ada dia memiliki apapun, apa yang mau dibagi? Ya, ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi dia tidak mudah untuk berbagi. Untuk apa kita minta kepada dia? Jelas ini ya. Nah, sedangkan Allah mudah untuk berbagi, memberi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Apapun yang diminta oleh makhluk, Allah mudah untuk mengabulkannya. Nah, karena itu Syekh di sini bertawassul dengan dua nama Allah ini, Al-Karim dan Rabbal Arsyil Azim. Kemudian apa doanya Syekh untuk kita? Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu walinya di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa ya. Ini pun kita pakai sebenarnya doa ini untuk anak-anak kita. Ya. Bukan hanya Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, tetapi kita juga usap kepala mereka, kita peluk mereka, ya, dan kita bacakan doa Allah as'alullah al-karim rabbal arsyil azim yatawalla fid dunya wal akhirah. Kalau dia misalnya, tolong jadikan dia walimu ya Allah di dunia dan di akhirat, ayatawallahu fid dunya wal akhirah. Ya, kalau ini Syekh sedang berbicara sama kita, ayatawallaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua sebagai walinya di dunia dan di akhirat. Ini kayaknya belum pernah kita dapat doa ini dari orang tua kita, ya enggak? Ya, ini menunjukkan fikih Syekh, ya. Kalau seorang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, dicintai oleh Allah, sekalipun manusia seluruhnya membencinya, apa madarat mereka? Ya, mereka tidak bisa memberikan madarat kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika seorang hamba tersebut menjadi wali Allah di akhirat, akan dipermudah segala urusannya. Hari yang sangat menakutkan akhirat itu, bukan perkara yang sangat enteng. Tetapi ketika Allah menjadikan seorang walinya di akhirat, maka semua urusan akhirat mudah. Ketika orang kepanasan selama 50.000 tahun, dia mendapatkan teduh. Ya, ketika orang dihisab sangat berat, dia mudah, bahkan tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai dia masuk ke dalam surga Allah. Nah, ini ya doa yang sangat dahsyat, dan banyak sekarang ini para ulama-ulama sekarang ya menggunakan doa ini untuk para tulab. Ya, di mukaddimah, ya, di awal kajian mereka membuka kajian mereka dengan doa ini. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayatawallakum fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kalian walinya di dunia dan di akhirat. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang sebelumnya. Baru sampai sini kita lanjutkan. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Nah, subhanallah. Masih lanjut dengan doa yang berikutnya. Ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyambung doa demi doa, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan rahmah, menunjukkan kasih sayang Syekh kepada para penuntut ilmu. Ya, beliau lebih banyak mendoakan para penuntut ilmu karena
manfaat para penuntut ilmu itu bukan hanya untuk diri mereka saja, tetapi untuk keluarga, untuk lingkungan, masyarakat, ya bahkan sampai semut pun dan ikan di lautan mendoakan para penuntut ilmu. Kenapa? Karena manfaatnya mereka rasakan juga. Dapat kepada semut, ikan, ya dari ilmu yang mereka dapatkan. Karena itu mereka mendoakan para penuntut ilmu. Nah di sini seorang guru, seorang ayah, seorang ibu dalam mendidik haruslah melimpah kasih sayang. Ya, dari seorang guru, dari seorang ayah, dari seorang ibu. Nah, dan jangan lupa ketika kita mengajar sesuatu, kita pun harus sertai dengan doa. Kalau tidak Allah bukakan hati anak kita, anak didik kita, sekalipun pandai ayah, ibu, atau guru menjelaskan satu perkara ilmu, andai kan Allah tidak bukakan hatinya, nggak mungkin dia paham. Atau kalau dia paham pun hanya sekedar paham begitu saja, tidak dia imani, tidak dia yakini, tidak terbuka hatinya untuk faidah ilmu tersebut. Nah, kenapa? Karena seorang yang, jangankan orang tua ya, jangankan ustadz, jangankan ulama, orang suci saja tidak bisa mensucikan orang lain. Siapa misalnya? Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak beliau menyampaikan ilmu di majelis-majelis taklim, di Masjid Nabawi, bahkan di tempat terbaik. Dan ya, masih juga di sana di majelis beliau ada orang-orang munafikin. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat yang baru saja turun kepada beliau, langsung dijadikan olok-olok, dijadikan bahan candaan oleh orang-orang munafik. Ya, wa idza ma unzilat suratun Wa idza ma unzilat suratun Allah Subhanahu. Ya, qadarullah. Lupa. Yang setelahnya wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Ya, yang ayat yang keduanya. Kata mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila turun surat kepada mereka, mereka saling melirik satu sama lain nih. Di majelis ilmu Nabi nih. Saling melirik ke sesama munafik. Mereka sudah tahu siapa aja orang munafik ya, udah ada keterikatan hati itu. Ya, kemudian mereka melirik dengan mata mereka satu sama lain. Nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahad? Ada enggak yang lihat? Pas orang sedang nunduk, sedang enggak lihat, hilang satu, pergi satu. Nah, ini sifat orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sudah, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana. Ketika baru disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, ayat yang baru saja turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, mana bisa ucapan kayak gini menambahkan keimanan pada kita? Ketawa-ketawa mereka ya. Ya, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Orang yang beriman bertambah iman mereka dengan ayat tersebut dan mereka merasa senang, bahagia dengan turunnya ayat tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sedangkan yang ada penyakit dalam hati mereka tidak bertambah kecuali hanya kenajisan, kekotoran, tambah kotor hati mereka, tambah najis hati mereka dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan majelis ilmu, ya bahkan di majelis ilmu beliau sendiri tidak semuanya menerima. Ya, tidak semuanya menerima. Ya, jadi nah dengan ini pun tempat yang suci pun tidak bisa mensucikan orang juga. Ya, Madinah, Masjid Nabawi. Ya, nah di sini kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hati kita, agar dibukakan hati anak kita. Kita mau sekolahkan anak kita di pesantren terbaik. Fasilitas guru, ulama, ya sampai yang terbaik sekarang ini adalah Jamiah Islamiyah. Dengan masyayikh yang luar biasa. Tetapi kalau seandainya Allah tidak bukakan hati untuk anak kita, siapapun, maka tidak akan bisa mereka menerima ilmu tersebut. Nah, karena itu
Ya, karena itu banyak di sini berdoa, ya, serahkan semua urusan itu kepada Allah. Jangan sampai, ini kesalahan orang tua biasa ya. Ketika anaknya sudah bisa sampai ke Jamiah Islamiyah misalnya atau ke universitas yang bagus, mereka bertawakal kepada dosen-dosen yang ada di sana, masyayikh ulama yang ada di sana. Tidak boleh. Ini kesalahan. Kesalahan. Insyaallah udah di mahar sunnah, udah di pesantren sunnah. Enggak. Yang memegang hati mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-qulub baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Ya, hati manusia itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Karena itu bentuk kegagalan ya, di antara sebab ya gagalnya pendidikan anak itu karena kesalahan orang tua, dia bertawakal kepada makhluk. Ya, dia bertawakal kepada makhluk. Itu bukan perkara yang enteng, tawakal kepada makhluk. Ya, kesyirikan. Nah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah engkau kepada yang Maha Aziz, yang Maha Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surah Al-Furqan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha hidup yang tidak akan mati. Baik. Nah, ketika seseorang dia menyandarkan setiap urusannya kepada Allah, Allah akan bantu urusannya. Ketika seseorang menyandarkan dirinya kepada makhluk, maka Allah tidak akan membantunya. Ya, ya sekecil apapun Allah biarkan urusan dia. Allah tidak bantu urusannya. Nah ini kenapa kok Syekh rahimahullah taala di sini terus ya mendoakan ya, doa demi doa. Doa demi doa, bukan nanti kita baca banyak sekali doa. Ya, kita baru ngambil satu tuh, ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa berikutnya apa? Ini luar biasa lagi nih, doa berikutnya nih. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kau berada. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu berberkah, berbarokah dimanapun kau berada. Ya, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan berkah. Apa sih berkah itu? Al-barakah subutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Yaitu barokah. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Misalnya, andaikan kebaikan tersebut ada pada waktu. Ya, seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kemarin. Ya, amalan yang tidak seberapa, Allah bahkan lebih utamakan daripada seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, hanya satu malam saja kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala setarakan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu waktu yang berberkah. Ya, waktu yang berberkah. Nah, kemudian di setiap sepertiga malam terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun dan berkata, "Mayad'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa padaku pada saat yang akan kabulkan? Siapa yang minta ampun pada saat ini akan kuampuni? Di hari terakhir atau di akhir hari Jumat. Ya, di akhir hari Jumat adalah waktu yang berberkah, di mana Rasulullah SAW mengatakan di hari Jumat ada waktu, Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya, itu entah gini atau segini gitu ya. Entah gini atau segini. Intinya sedikit waktu tersebut. Di hari Jumat, tidaklah seorang mukmin dia berdoa di waktu tersebut kecuali pasti akan Allah kabulkan doanya. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bilang ke budaknya, udah kuning belum hari? Udah kuning belum siang? Belum, dari badal asar. Sudah kuning belum? Belum. Sudah kuning, berarti langsung beliau mengambil posisi, beliau berwudu, siap-siap untuk sholat, dan dia berdoa sampai maghrib. Ya, kurang lebih 1 jam sebelum adzan maghrib, itu waktu mustajab di hari Jumat. Nah, jadi ada waktu yang berberkah. Ya, yang kedua, ada tempat yang berberkah. Ya, seperti tempat ini nih, masjid ini.
Kita sholat di tempat ini 25 sampai 27 kali lipat. Ya, di masjid manapun selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000, lebih baik daripada tempat lain. Kalau Masjid Nabawi 1.000, ya 1.000 lebih baik, bukan 1.000 pas ya, 1.000 lebih baik daripada tempat lain. 1.000 lebih baik ya daripada tempat lain. Kalau Masjidil Aqsa 500, dan apabila seseorang sengaja dia keluar dari rumahnya untuk sholat apapun, mau sholat wajib atau sholat sunnah di Masjidil Aqsa, keluar dia dari masjid tersebut tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. Ya, ini keutamaan Masjidil Aqsa luar biasa. Kemudian yang keempat, ada masjid yang lain, ada masjid yang berbeda dengan masjid yang lain keutamaannya. Masjid Quba seperti apa? Seperti umroh. Nah ini berkah pada tempat. Ya, berkah pada tempat. Ya, kemudian juga berkah tempat di waktu yang tepat, yaitu Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah ba'da dhuhr. Nah, itu baru tempat yang berberkah di waktu yang tepat. Kalau seandainya selain 9 Zulhijjah, keutamaan tersebut tidak ada. Jelas ini ya. Arafah itu ada keutamaannya ketika ada waktunya. Nah ini waktu-waktu tempat-tempat yang berberkah. Ya, tetapi tempat yang berberkah tersebut itu lazimah. Apa itu lazimah? Dia memberikan berkah untuk dirinya. Maksudnya dia tidak bisa berpindah dengan diusap-usap. Ya, dia mengusap pipinya ke dinding-dinding Masjid Nabawi, Masjidil Haram misalnya untuk mendapatkan berkah Masjid Nabawi, nggak bisa. Bahkan dia dikuburkan di tanah haram atau bahkan dia dikuburkan di pelataran Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram misalnya, tidak akan berpindah berkah Masjid Al-Haram tersebut kepada si mayit. Jelas ini ya. Ini namanya lazimah, tidak muta'addiyah. Muta'addiyah itu berpindah. Baik. Nah, jadi seseorang dia mendapatkan berkah tempat tersebut ketika dia beramal di tempat tersebut. Ketika dia beribadah di tempat tersebut. Bukan artinya tempat tersebut berberkah diusap-usap nyampe apa? Sampai berkahnya baru mendapatkan berkahnya kepada kita. Enggak, bukan seperti itu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah berkah yang Allah berikan pada manusia. Ya, berkah yang Allah berikan pada manusia. Ada yang Allah berikan berkah tersebut kepada para nabi. Ya. Kemudian lebih daripada itu para rasul. Jumlah nabi ada berapa? 124.000. Jumlah rasul? Nah, 313, 315, dan 300 sekian belas kata Rasulullah. Untuk hadis yang 124.000 jumlah nabi itu ada sedikit persisihan di kalangan para ulama ya. Nah, tetapi untuk yang jumlah rasul ada 315 atau sekian belas itu sahih. Nah, jadi semua rasul adalah nabi, tidak semua nabi itu adalah rasul. Ya, misalnya Nabi Adam bukan rasul. Karena rasul pertama Allah siapa? Nabi Nuh alaihi wassalam. Ya, baik. Jadi yang lebih khusus, yang lebih afdol daripada para nabi adalah para rasul. Dari para rasul tersebut yang paling afdolnya adalah ulul azmi minar rusul. Siapa saja mereka? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi Muhammad. Nah, 5 ulul azmi minar rusul. Ya, 5 ulul azmi minar rusul. Baik. Yang terbaiknya dari ulul azmi minar rusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua nabi di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan Rasulullah berkata, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat tanpa menyombongkan diri. Yang pertama. Yang kedua, nabi terbaik dari ulul azmi rasul. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Kenapa? Nah, karena beliau Khalilullah.
Allah memberikan khullahnya, khullah itu adalah kecintaan yang paling puncak ya. Itu hanya kepada dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa, nabi terbaik Bani Israel. Nabi Musa, umat terbanyak para nabi setelah umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Musa. Yang keempat, yang kelima tidak disebutkan oleh para ulama mana yang lebih afdal, Nabi Nuh atau Nabi Isa. Ya, nah ini bagaimana berkah para nabi tersebut. Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menugaskan salah seorang sahabat beliau pulang tulang kering patah. Tulang kering itu ini kan ya. Tulang kering ini patah, kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW, kemudian sembuh seketika seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Ali bin Abi Thalib sakit mata beliau sampai nggak bisa ikut kumpul di saat Rasulullah SAW mau menyerahkan tongkat komando atau bendera kepemimpinan pada saat di perang Khaybar. Mana Ali? Kata Rasulullah. Sakit matanya Rasulullah. Panggil. Kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW. Sembuh seketika itu juga. Nah, jadi apa namanya? Ini berkah yang ada pada para nabi. Ya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Ada juga bekas air minum Nabi SAW. Ya, bekas air wudhu Nabi saja diperebutkan tuh. Apalagi air minum Rasulullah SAW bekasnya. Di sebelah kanan ada siapa? Di sebelah kanan Rasulullah ada Abu Bakar. Di sebelah kiri ada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW meminta izin dulu kepada Abdullah bin salah. Di sebelah kanan siapa? Abdullah bin Abbas. Sebelah kiri Abu Bakar. Dan dalam sunnah itu dahulukan yang sebelah kanan. Ya, sekalipun mudah letik, enggak kayak gitu. Ya, sekalipun anak kecil, Rasulullah SAW, ini umurnya baru 7 tahun, 8 tahun nih. Rasulullah bilang, ya Abdullah, boleh nggak aku kasih sisa air minumku ini kepada Syekh? Coba, Rasulullah menggunakan kalimat Syekh. Syekh itu untuk yang tua ilmunya dan tua umurnya. Ya, tua ilmu, tua. Ada terkumpul pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kedua manusia terbaik, ulama terbaik. Boleh nggak aku kasih bekas air minumku ini kepada Syekh yang ada di sampingku? Enggak, kata Abdullah bin Abbas. Enggak, kata Abdullah bin Abbas. Langsung diminum semuanya. Boleh nggak kayak gitu? Ini namanya apa? Boleh nggak kayak gitu? Wah, ini nggak sopan sama yang lebih tua. Gimana Bapak? Karena pernah ditanya ya, ketika menyampaikan ini, pas selesai kajian langsung banyak pertanyaan. Anak kira udah paham gitu, makanya anak nggak jelaskan. Sekarang anak mau jelaskan, maksudnya biar nanti nggak ada pertanyaan di akhir. Boleh nggak kayak gitu? Abdullah bin Abbas bilang, nggak, saya nggak ridho ngasih ke itu, dikasih ke Abu Bakar. Aku mau dihabisin semuanya oleh Abdullah bin Abbas. Nah, boleh nggak perbuatan Abdullah bin Abbas tersebut? Apakah termasuk tidak bertata krama? Apakah tidak termasuk tidak sopan kepada yang lebih tua? Kita diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bang Felis, boleh. Dalilnya apa? Masya Allah, jazakallah khair. La ithara fil qurubat. Tidak mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Ya, dalam hal yang kebaikan. So pertama antumnya. Enggak. Kita bahkan berlomba dengan ayah kita. Kita bahkan berlomba dengan guru kita. Kita berlomba yang enggak. La ithara fil qurubat. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan. Gitu ya. Baik. Nah, di sini Abdullah bin Abbas melihat bekas air minum Rasulullah berberkah tuh. Berberkah. Jangankan bekas air minum Rasulullah, rambut Rasulullah masuk ke air aja, diolesin ke mata yang sakit, sembuh langsung. Ini bekas air minum Rasulullah. Ya, langsung diminum habis oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi la ithara fil qurubat. Jadi ithar itu mendahulukan orang lain dalam hal apa? Dalam hal dunia. Dalam hal dunia. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan kemuliaan orang-orang Ansor,
ya, kelebihan yang ada pada orang Ansor yang tidak ada, yang itu kurang pada yang lain, ya tidak kita bilang nggak ada ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khassasah." Mereka mendahulukan saudara mereka dari diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan terdesak. Orang-orang Ansor, mereka bukan orang punya, tapi ketika datang saudara mereka orang-orang Muhajirun dari Mekah, ya mereka bantu tuh. Mereka bantu rumah, mereka bantu harta, mereka bahkan istri waktu itu, dan nggak boleh kata Rasulullah SAW. Pilih istriku mana yang kau mau, aku cerai mereka, kata sebagian orang Ansar ya. Nah, dibilang kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu Rasulullah SAW? Kata orang Ansar, aku ya Rasulullah. Padahal nggak tahu di rumah ada makanan atau enggak. Pas tanya ke rumah, ada makanan enggak? Cuman bubur bayi aja nih. Jadi bubur bayi itu apa? Kita teh namanya ya sereal kayak gitu ya. Nah, cuma ada bubur bayi. Kata sang istri, ya udah tidurkan aja bayi kita. Nah, bubur bayi itu kita kasih ke tamu. Nah, ini diantara mereka sedang dalam keadaan perlu kan untuk bayi mereka, tetapi itu yang diberikan untuk tamu mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudara mereka dari diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan terdesak. Ya. Nah, ini Isar itu dalam hal dunia, jelas nih ya. Isar yang diperbolehkan. Tapi isar untuk kebaikan ini kita berlomba-lomba. La isaro fil qurubat. Tidak kita mendahulukan orang lain dalam ibadah, dalam kebaikan. Ya. Oh, Ustadz aja belum ta'adud. Ya. Nah, ikhwan udah siap untuk ta'adud, makanya dia bilang la isaro fil qurubat. Nyambung gak nih? Nyambung ya, la ithar. Jadi jangan lihat ustadznya dulu kalau seandainya kalian, jadi jangan berdalil dengan ustadznya. Barakallahu fiik. Jadi maksudnya kita memahamkan kaidah la itharo fil quruba, tidak mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini, beliau tidak mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq atas diri beliau. Beliau habiskan air minum yang itu adalah berkah dari Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, subhanallah. Rasulullah SAW, kita tahu ya, banyak hadis. Makanan untuk bertiga ini 1.400 orang Rasulullah ajak. Makanan untuk bertiga, berlima orang. Anak kambing kurus sama roti yang nggak berapa untuk 5 orang aja. Ya, ketika menggali Khandaq tuh, Rasulullah ajak, ayo semuanya ikut. 1.400 orang. Diajak oleh Rasulullah SAW, semuanya kekenyangan dan belum habis lagi. Ya, bukan hanya itu, Nabi bilang, cuma usapan tangan Nabi SAW. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi, anda lupa namanya ya, dikeluarkan hadis ini di Sahih Muslim Malaysia fi Sahihain yang disusun oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Ya, Rasulullah SAW mengusap wajah salah seorang sahabat, diusap oleh Rasulullah. Kemudian sahabat ini umurnya 100 tahun lebih atau 120 tahun lebih. Tidak ada sedikit pun kerut di wajah beliau. Ya, berkah bekas usapan tangan Nabi SAW. Dan kemudian para sahabat-sahabat yang lain pun ikut mengusap wajah sahabat ini untuk mengambil bekas usapan tangan Rasulullah SAW. Jadi sering-sering dipegang-pegang wajah sahabat ini. Nah, ya, keringat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang tidur, diambil keringatnya oleh Ummu Haram. Ummu Haram ini masih ada kerabat dengan Nabi SAW, Salma. Jadi nenek buyut Nabi SAW namanya Salma, istri dari Hashim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya istri, orang Madinah asli. Jadi Rasulullah tuh ada darah Madinahnya. Dulu namanya Yathrib ya. Nah, ada darah Madinahnya. Ayah Rasulullah meninggal di mana? Di antara Yathrib dengan Mekah, itu meninggalnya di Masjid Yathrib. Jadi Abdul Muttalib, sang kakek, nyuruh anaknya Abdullah, ketika Rasulullah masih berumur berapa bulan di kandungan, ambil bagian kurmaku yang di Yathrib, ya, ambil olehmu. Nah, diambil, pergilah Abdullah ke sana, kena humma Yathrib, kena demam Yathrib. Memang Madinah itu ekstrim cuacanya, kalau panas-panas sekali, dingin-dingin sekali,
dan ada wabah namanya, wabah Yathrib, demam tinggi. Meninggal ayah Rasulullah SAW karena demam tinggi itu di Madinah. Kemudian ibu Rasulullah SAW mau mengunjungi kerabat Rasulullah di Madinah kan, bawa Rasulullah ya pulang sakit di awal perjalanan, meninggal di Abwa, pertengahan antara Madinah dengan Mekah karena demam Yathrib. Hashim, kakek Nabi SAW, meninggal pun karena sebab demam Yathrib. Ya, tahun 7 Hijriah Rasulullah ketika tawaf, 7 Hijriah Rasulullah Umratul Qadha ya. Ketika tawaf, mereka orang-orang Quraisy, para tokohnya duduk di Hijr Ismail. Ya, Rasulullah SAW, mereka berkata, ayo kita lihat Muhammad dengan sahabatnya, mereka udah lemah tuh, udah kurus-kurus kering karena demam Yathrib. Mereka bilang karena humma Yathrib. Ya. Kata Rasulullah, enggak, perlihatkan lengan kanan kalian, ittiba, diperlihatkan dengan tangan, dan kalian tawaf rommel, lari-lari kecil, bukan jalan. Untuk menunjukkan kalau lengan tangan bisa lebih besar daripada lengan kiri. Kemudian biasanya orang tawaf jalan, nggak ada lari-lari kecil. Dan di situ Rasulullah suruh lari-lari kecil sampai sekarang. Ya, syariat tersebut untuk menunjukkan kami tidak terkena humma Yathrib. Ya. Abu Bakar sampai nangis, Bilal sampai nangis. Pertama di Madinah dapat cuaca seperti itu. Kalau panas-panas Madinah sakit, panas-panas Mekah nggak sakit kulit kita nih. Ya. Nah, Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, pindahkanlah humma Yathrib ke Juhfa. Ya Allah, pindahkanlah humma Yathrib ke Juhfa. Dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak se-ekstrim dulu, tapi masih ekstrim cuaca Madinah itu. Sampai kata Rasulullah SAW, "Mayyasbir 'ala la'waiha." Siapa yang bersabar dengan cuaca Madinah dan dia meninggal di Madinah, maka dia mendapatkan syafaatku. Ya. Nah, di sini ada yang tidak ada kalimat tersebut, tidak ada kalimat siapa yang sabar dengan cuaca Madinah. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan keutamaan meninggal di Madinah itu bagi mereka yang tinggal di Madinah. Dan mereka mendapatkan 4 musim cuaca Madinah tersebut. Baru meninggal mereka di Madinah, baru mendapatkan keutamaan, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau tidak tinggal di Madinah, hanya ya seperti kita umroh atau haji, begitu ya, maka tidak mendapatkan keutamaan syafaat Nabi. Ya, tetapi ada yang mutlak, ada hadis yang siapa yang meninggal di Madinah dia mendapatkan syafaat Nabi. Nah, ini diantara keutamaan meninggal di Madinah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai beliau berdoa di salat beliau, di sujud beliau, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu dan jadikan matiku di negeri Rasulmu. Ini sulit nih. Hampir mustahil nih doa ini. Minta mati syahid di Madinah gimana? Ketika perang Khandaq saja tahun 4 atau 5 Hijriah, kata Rasulullah SAW, ini akhir Madinah diserang. Gak akan lagi Madinah diserang. Ya. Kemudian Umar bin Khattab ingin mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan syahadah, keutamaan mati syahid. Yang kedua, keutamaan meninggal di Madinah, di negeri Rasulullah SAW, agar mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, hampir mustahil. Ya, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba meminta 2 permintaan tersebut dengan jujur dari hati beliau. Ya, beliau dibunuh oleh orang Majusi ketika sholat subuh. Ya, mendapatkan syahadah dan meninggal di Madinah. Yang Rasulullah SAW sudah merekomendasi Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ketika naik ke Gunung Uhud. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Rasulullah. Bergetar Gunung Uhud. Rasulullah hentakkan kaki beliau ke Gunung Uhud dan berkata, Utsbut Uhud, Utsbut Uhud, diam Uhud. Diam Uhud, ma'alaika ila nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam Uhud. Tidak ada di atasmu sekarang ini kecuali seorang nabi, 1 orang siddiq, dan 2 orang syahid. Ya, 2 orang syahid maksudnya siapa? Umar dan Utsman. Umar dibunuh oleh orang Majusi, Utsman dibunuh oleh Khawarij. Dibunuh oleh Khawarij pun orang Islam yang mempunyai pemikiran seperti itu pun dihukumi apa? Syahid. Ya, nah. Baik. Baik. Ini berkah pada
tubuh Nabi SAW. Ya, ketika Rasulullah haji wada, beliau cukur rambut beliau. Rasulullah panggil Abu Talha, ya Abu Talha, bagikan ini kepada seluruh sahabat, rambut Nabi SAW. Ya, Khalid ibn Walid menempelkan beberapa helai rambut Rasulullah SAW di kolan suah beliau, di peci beliau selalu itu. Kemudian Anas bin Malik berwasiat, andaikan aku mati, masukkan beberapa helai rambut Rasulullah SAW ke dalam kain kafanku. Ummu Salamah ketika ada orang sakit mata, beliau ambil beberapa helai rambut Rasulullah SAW, kemudian dimasukkan ke air dan dioleskan ke mata yang sakit, langsung sembuh pada saat itu juga. Ya, rambut Rasul. Yang tidak ada dalilnya, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Zadul Ma'ad, adalah mengambil berkah dari kotoran atau darah Nabi SAW. Kayak kencing itu nggak ada. Mengambil berkah dari itu tuh nggak ada. Ya, para sahabat ngambil berkah dari bekas darah bekam Nabi SAW itu nggak ada. Tapi selebihnya bekas air wudu, bekas air minum, ya, rambut, bahkan air liur. Kata siapa namanya? Urwah Ats-Tsaqafi. Urwah Ats-Tsaqafi ini udah masuk Isya belum? Belum kan? Jadi Urwah Ats-Tsaqafi ini adalah delegasi orang Quraisy atau orang Arab ke penguasa-penguasa negeri. Seperti ke raja. Jadi satu-satunya orang yang sudah bertemu para raja, para penguasa-penguasa negeri pada saat itu. Sudah masuk ke Qaisar, Raja Romawi. Sudah masuk ke Kisra, Raja Persia. Sudah masuk ke Najasyi, Raja Habasyah. Ya, Urwah Ats-Tsaqafi. Sampai orang-orang Quraisy mengatakan, laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran ini turun kepada engkau Muhammad? Kalau yang memang benar Al-Quran ini harusnya itu paling layak, itu turun kepada orang yang tinggal di antara Mekah dan Taif. Nah, maksudnya adalah Urwah Ats-Tsaqafi. Urwah Ats-Tsaqafi jago ngomong, jago macam-macam nih Urwah Ats-Tsaqafi ini. Nah, ketika Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah mau umroh tapi ketahan, ya, utusan dari Quraisy ini mentok semua, sampai Urwah Ats-Tsaqafi pun mentok juga. Cuman Urwah Ats-Tsaqafi ketika ya dia coba gimana ya, memang lisannya ya. Jadi ya Muhammad, kau kira kau seenaknya bisa masuk Mekah? Ingat Muhammad, aku akan ditinggalkan oleh mereka-mereka yang ditunjuk semua, Abu Bakar, semua Umar, sampai Abu Bakar marah. Kau mengira kami akan meninggalkan Rasulullah? Nah, intinya udah ngobrol kayak gitu, pulanglah Urwah ini ke Quraisy menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Kata Urwah Ats-Tsaqafi, belum pernah aku melihat suatu pengikut memuliakan pemimpinnya seperti sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Tidak ada satu air liur Muhammad jatuh ke tanah kecuali diperebutkan oleh mereka para pengikutnya, oleh sahabat-sahabatnya. Nah, maksudnya kan ini udah pernah lihat Romawi, Qaisar, Kisra, nggak ada suatu pengikut memuliakan pemimpinnya seperti sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Ini kata Urwah Ats-Tsaqafi. Ya, berkah. Ya, nah jadi seperti ini. Kita kan sholat di Raudhah nih. Kalau umroh sebenarnya nggak ada keutamaan. Nggak ada dalil tentang keutamaan sholat di Raudhah itu nggak ada. Kata Rasulullah SAW, Ar-Raudhah Al-Jannah gimana? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman-taman surga. Nggak ada Rasulullah, sholatlah kalian di sana. Nggak ada. Keutamaan itu nggak ada. Nah, para ulama mengatakan memang betul tidak ada. Tetapi kenapa kita sholat di sana? Mudah-mudahan kita mendapatkan pas di tempat sholat Rasulullah SAW, berkah bekas kaki Nabi SAW. Di situ maksudnya. Jadi sini ya. Bukan kalau misalnya sholat nggak ada keutamaan sebenarnya, nggak ada keutamaan. Tetapi terlalu luas sebagian orang memahami kalimat ini sehingga mereka pergi ke Gua Thawr,
mereka pergi ke Gua Hira untuk mendapatkan bekas duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut. Jelas ini ya. Tapi itu tidak ada keutamaan. Ya, nah sebagian Syekh Sulaiman Al-Ruhaili diantaranya, atau yang dimaksudkan Raudhatun min Riyadil Jannah adalah ini majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau untuk dalil jelas keutamaan sholat di Raudhah itu tidak ada, ya. Tetapi untuk mendapatkan bekas sholat Rasulullah SAW di sana, ya itu sangat mungkin lah. Nah, bisa aja gitu. Cuman jangan dipahami terlalu luas sehingga di mana Rasulullah berdiri dicari di sana. Rasulullah pernah membaiat para sahabat 1.400 orang juga di bawah pohon Ridwan. Ada di surat Al-Fath ya, pohon Ridwan, ya surat Muhammad. Di zaman Umar bin Khattab ditebang pohon itu. Karena sebagian orang sholat di tempat itu. Mengambil berkah bekas tempat. Ya, oleh Umar bin Khattab ditebang tempat itu karena memang tidak ada anjuran dari Nabi SAW untuk sholat di tempat itu. Ya, sedangkan di Masjid Nabawi, keutamaan sholat di Masjid Nabawi yang subhanallah ya, coba. Di antara khilaf para ulama pun yang dikatakan Masjid Nabawi adalah masjid yang di Raudhah itu. Yang masjid awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang berebut untuk bisa sholat di sana itu ya karena memang keutamaan 1000 kali sholat, keutamaan Masjid Nabawi. Ya itu cuman segitu aja tuh. 30 kali 35 meter. 30 lebar, 35 panjang. Ya Raudhah itu. Di antaranya Raudhah itu gitu. Yang di pelang yang dibuat pagar ya oleh pemerintah Rasulullah. Nah, itulah asal Masjid Nabawi. Tapi yang benar pendapat para ulama ya, semua perluasan Masjid Nabawi pun masuk dalam keutamaan Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada Isya. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Tadi kita sampai pada berkah yang Allah berikan pada para nabi. Nah, tadi belum tersampaikan sepenuhnya tentang berkah dari keringat Nabi SAW yang diambil oleh Ummu Haram ya. Ummu Haram ini adalah kerabat Nabi, jadi masih mahram dari Salma, nenek beliau, nenek Rasulullah SAW. Baik. Nah, dan setiap muslim pun ada berkahnya. Ya, setiap muslim ada berkahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna minasyajari syajaratun barakatuha ka barakatil muslim." Sesungguhnya di sana ada pohon yang berberkah seperti berkahnya seorang muslim. Pohon apa itu? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab dengan pohon-pohon yang ada di pegunungan. Kata Rasulullah SAW, an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Semuanya berberkah dari tunas sampai ke akar. Bisa dimanfaatkan. Ya, kalau kita mungkin pohon kelapa ya, dari daun kelapanya, dari apalagi buahnya. Nah, demikian pula kurma. Daun pohon kurma dijadikan atap di zaman Nabi SAW, dianyam dijadikan atap. Atap Masjid Nabawi terbuat dari daun pohon kurma. Mimbar Rasulullah SAW sebelumnya dari batang pohon kurma, sampai nangis. Batang pohon kurma tersebut karena Rasulullah dibuatkan mimbar baru, terdiri dari 3 anak tangga seperti ini ya. Ini mimbar seperti itu, mimbar Rasulullah SAW. Rasulullah berdiri di tangga yang kedua, Rasulullah duduk di tangga yang ketiga. Nah, ketika diganti, batang pohon kurma yang selama ini dijadikan mimbar oleh Nabi SAW menangis. Lahu anin ka'anini sobi. Kata para sahabat, dia mengeluarkan tangisan seperti tangisan bayi. Seperti tangisan bayi, sampai diusap oleh Nabi agar dia ya diusap kayak anak kecil diusap kayak gitu, baru diam lagi.
Dan itu terdengar oleh para sahabat yang lainnya. Nah, nah setiap muslim itu ada berkahnya. Berkah apa pada setiap muslim? Barakatut tauhid. Berkah tauhid, dia tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Barakatul akhlak, berkah akhlak. Seorang mukmin dia bukan ancaman untuk keluarganya, ya andaikan seorang suami, dia bukan ancaman untuk istrinya, bukan ancaman untuk anak-anaknya, bukan ancaman untuk orang tuanya. Andaikan dia seorang istri, dia bukan ancaman untuk suaminya, ya, seorang tetangga dia bukan ancaman untuk tetangganya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, untuk bangsa dan negaranya. Enggak, berkah seharusnya. Dimanapun muslim berada, seharusnya dia bisa memberikan kebaikan, ya, kepada lingkungan, kepada orang-orang. Pada saat itulah dia dikatakan berkah. Ya, berkah pada ibadahnya, pada amalannya, tutur kata perbuatannya. Nah, itu berkah yang ada pada seorang muslim. Ada juga disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ambil berkah kepada mereka para ulama. Bukan artinya kita cium-cium tangan ulama tersebut untuk mendapatkan berkah yang ada pada tubuh mereka. Enggak. Tetapi berkah yang ada pada para ulama adalah ilmu mereka. Ilmu berkah. Mendatangkan manfaat. Ya, ambil berkah kepada orang soleh. Maksudnya bukan tadi juga, bukan mengusap-ngusap serban mereka, bukan mengusap-ngusap tangan mereka, mencium-cium tangan mereka, bukan. Tetapi beramallah seperti amalan orang soleh tersebut. Beribadahlah, engkau ambil berkahnya. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka beramal, tiru, contoh, jadikan mereka panutan. Ya, nah seperti itu kita mengambil berkah kepada orang soleh, berkah para ulama, ya. Nah, kemudian kapan seorang muslim dia menjadi berkah? Kapan harta seorang muslim dia berberkah? Seorang muslim dia menjadi berkah andaikan dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, demikian pula harta seorang muslim menjadi berkah ketika mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat dia. Nah, ini yang dikatakan berkah, ya, barokah. Dan tadi sudah disampaikan, yang bisa memberikan berkah itu hanya Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Ya, nah ini pula lah doa Syekh agar kita seperti Nabi Isa nih. Ya, wa ja'alaka mubarakan aynama kunta, dan mudah-mudahan Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kau berada. Sebagaimana Nabi Isa, beliau berberkah dimanapun beliau berada. Dan dalam sebagian tafsir ayat di surat Maryam tersebut, berkah yang dimaksud dari Nabi Isa adalah penyampaian ilmu. Penyampaian ilmu dimanapun beliau beramar ma'ruf wa nahi anil munkar. Beliau menyampaikan ilmu agama. Nah, yang dikatakan berkah yang ada pada Nabi Isa adalah ilmu yang beliau sampaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kau berada. Ini doa luar biasa juga ya. Doa luar biasa juga. Ini pula yang kita doakan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita. Nah, semakin kita mudah untuk mendoakan orang lain, maka semakin banyak doa malaikat yang mereka doakan kepada kita. Ya, apapun doa kebaikan kita kepada orang lain, fi dhahril ghaib, itu syaratnya. Apa fi dhahril ghaib? Di saat orang tersebut tidak tahu kita mendoakannya. Ketika kita sujud di malam hari, ketika tidak di depannya, maka malaikat mengatakan Allahumma amin wa anta bimithli. Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini, dan untuk orang ini semisal dengan apa yang dia doakan untuk saudaranya. Jadi mudah seharusnya lisan kita untuk mendoakan saudara kita, karena
apapun yang kita doakan untuk saudara kita, sejatinya itu pula lah doa malaikat untuk kita. Allahumma amin wa anta bimithal. Kata malaikat, amin dan untukmu sama atau sesuai dengan apa yang kau doakan untuk saudaramu. Ya. Nah, ini doa yang kedua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa in haula'i thalath unwanu sa'adah. Nah, ini penting. Dan mudah-mudahan Allah pun menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang apabila diberi anugerah oleh Allah, engkau bersyukur. Yang apabila engkau diuji, engkau bersabar. Yang apabila engkau jatuh pada maksiat, engkau segera beristighfar. 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Ya, tanda seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila dia diuji, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada maksiat, segera dia beristighfar. Nah, baik. Apa itu? Kapan seseorang dikatakan bersyukur? Rukun syukur itu ada 3. Ya, rukun syukur itu ada 3. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kalau dia tidak menjalani 3 hal ini. Rukun, namanya juga rukun. Yang pertama adalah menyandarkan semua nikmat itu datangnya dari Allah. Menyandarkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita mendapatkan nikmat dari wasilah perantara saudara kita. Ayah kita, teman kita, sahabat kita, ya. Dan dalam Islam tidak boleh seseorang hanya sekedar dia bersyukur kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan la yashkurullah man la yashkurin nas. Seseorang dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Yang menjadi sebab ya, sahabat, orang tua, saudara. Andaikan kita mengucapkan alhamdulillah beribu, bahkan berjuta kali kita mengucapkan alhamdulillah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mensyukuri sebab sahabat, orang tua, kita tidak berterima kasih kepada mereka, tidak kita dikatakan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah dengan yang setimpal, mukafaah. Yang setimpal. Fa illam tajid ma tukafi'u, apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya dengan yang setimpal, faqulu jazakallahu khairan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Ya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita berhusnudzon sebab atau hamba, saudara kita, kerabat kita atau sahabat kita, mereka bermuamalah dengan Allah, bukan dengan kita tuh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, orang yang sedang ditawan karena dasar cinta mereka kepada Allah. Jadi mereka bermuamalah dengan Allah. Ya. Sampai mereka mau memberi makan para tawanan perang yang baru saja mereka membunuh kerabat. Kerabat nih, baru dibunuh oleh para tawanan ini, tetap dasar cintanya dia kepada Allah, dia tetap ngasih makan kepada para tawanan tersebut. Nggak ada agama lain seperti ini, nggak ada. Berperi kemusuhan, ada peri kemusuhan.
Bukan peri kemanusiaan aja, bukan peri kebinatangan aja. Kalau kita lihat dalil-dalilnya ya enggak. Musuh pun mendapatkan hak dari seorang muslim. Musuh ini. Ya. Bahkan dalam berperang nggak boleh dimuslah namanya. Wala tumassilu kata Rasulullah. Jangan kalian muslah. Muslah itu jangan sampai menyincang, pokoknya mati cepat saja, nggak boleh juga potong telinga, apa namanya? Ya mutilasi gitu ya, nggak boleh. Disiksa nggak boleh. Nggak boleh menebang pohon, menghancurkan bangunan. Ya, wanita nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh, ahli ibadah yang ada di kuil-kuil pendeta nggak boleh disentil, apalagi dibunuh tuh. Mereka yang berada di dalam rumah mereka nggak boleh diusik, yang ada di dalam kuil-kuil mereka nggak boleh diusik. Mana ada agama kayak gini? Mengajarkan peperangan, adab dalam berperang kayak gitu. Ya, kecuali mereka para wanita yang dijadikan tentara oleh mereka menyerang kaum muslimin. Oleh yang seperti ini perempuan boleh dibunuh. Nah, baik. Nah, kita kembali ya. Kata Allah berikutnya, ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu karena mengharapkan wajah Allah. Bisa masuk surga, bisa mendapatkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian sedikit pun balasan apapun atau ucapan terima kasih. Nih, orang yang bersedekah, ya, yang membantu saudaranya, dia tidak mengharapkan dari saudaranya itu balasan apapun, bahkan ucapan apa? Nuhun. Ucapan terima kasih nggak diharapkan. Jadi muamalahnya dengan Allah. Dia bicara yang dikasih itu dia mengucapkan jazakallah khair atau tidak, nggak berubah hatinya. Dia sedang bermuamalah dengan Allah. Nah, dalam Islam, sekalipun seseorang dia mengucapkan alhamdulillah beribu kali, beratus ribu kali, bahkan berjuta kali, tanpa dia mengucapkan jazakallahu khairan kepada sebab, maka dia dikatakan hamba yang tidak bersyukur. Jelas ini insyaallah? Ya. Jadi wajib untuk bersyukur kepada sebab. Sekalipun kita berhusnudzon, ya, sekalipun kita berhusnudzon, mereka nggak butuh. Syukur kita nggak butuh. Ucapan terima kasih kita nggak butuh. Balasan kita nggak butuh. Tetapi apa? Tetapi itu syarat, rukun dalam Islam. Ya, selain seseorang menisbatkan kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia harus bersyukur kepada sebab. Jelas insyaallah ya? Baik, barakallahu fikum. Ini yang pertama ini. Yang pertama. Yang kedua yaitu mengucapkan kata syukur terbaik. Ya, kalau sekarang kan banyak nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Bahkan sebagian orang Islam udah ikut-ikutan orang Kristen, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya puji Tuhan udah jadi syiar Kristen ya. Iya kan? Nah, syukur ya terima kasih ya Allah, nuhun ya Allah, itu ringkih. Itu lemah. Ya, lemah. Seseorang dia seharusnya mengucapkan kata syukur yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Yang Rasulullah SAW ajarkan dalam hadisnya. Yaitu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kata Rasulullah SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu sangat memenuhi timbangan. Kata Allah, wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah oleh kalian alhamdulillah. Dan ucapan para penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, ucap bersyukur alhamdulillah dengan kalimat terbaik yaitu alhamdulillah. Segala macam bentuk sanjungan, pujian ya hanya milikmu ya Allah. Dan terkhusus kalimat tersebut hanya untukmu ya Allah. Segala pujian itu milikmu. Gak boleh kita memberikan alhamdulillah itu untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Kita mengucapkan alhamdulillah untuk orang tua kita, alhamdulillah kayak walid, ya abati. Ya, segala macam bentuk pujian itu untukmu wahai ayahanda. Enggak boleh. Kalimat alhamdulillah hanya milik Allah. Khusus
Dan Allah satu-satunya yang berhak untuk diberikan kalimat alhamdu tersebut. Yang Rasulullah SAW belum bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna di dunia ini satu persatu diperinci oleh Nabi, nggak bisa. Rasulullah SAW belum dibukakan oleh Allah pujian yang sempurna tersebut kepada Nabi ketika Rasulullah masih hidup di dunia. Kapan Rasulullah bisa memuji Allah dengan sempurna? Kak Iqbal? Lupa ya? Ya kapan itu? Bukan. Ketika mau memberi syafaatul uzma untuk seluruh manusia. Rasulullah sujud, kemudian kata Rasulullah, fa'alhamani al-mahamida kullah. Barulah pada saat itu Allah memberi ilham kepadaku seluruh pujian-pujian kepadanya. Barulah Rasulullah memuji Allah dengan sempurna pada saat itu. Nah, di dunia ini, bagaimana cara kita memuji Allah dengan sempurna? Ya dengan kalimat alhamdulillah. Jadi semua yang Rasulullah akan ucapkan nanti di padang mahsyar, sujud, itu terkumpul pada kalimat alhamdulillah. Jelas ini ya? Alhamdulillah itu alif lam, itu dalam ilmu usul fikih, maknanya adalah lil istighraq. Lil istighraq itu untuk mencakup, hamdu, segala macam. Jadi segala bentuk pujian, hamidah, pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itu bedanya alhamdulillah. Bukan hanya muji tanpa ada kecintaan. Pujian yang disertai dengan kecintaan hanya milikmu ya Allah. Jelas ini ya? Nah, jadi itu diperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Innallaha la yardha 'anil 'abd ayyakula aklatan fahamidallahu biha wa yashraba syurbatan fahamidallahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap seorang hamba yang apabila dia makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Apabila dia selesai minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Benar-benar Allah ridha kepada hamba tersebut. Ya. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa namanya? Sebagaimana sabda Nabi walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah sangat memberatkan timbangan amal seseorang. Baik. Nah, yang ketiga, rukun syukur yang ketiga adalah memanfaatkan semua nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia bermaksiat, mesti dia akan menggunakan apa? Nikmat Allah tuh. Mesti orang yang bermaksiat dia menggunakan nikmat dari Allah. Entah itu harta, entah itu sehat, entah itu panca indera, entah itu akal, entah itu lisan. Semua maksiat yang dilakukan itu mesti dia menggunakan nikmat dari Allah yang seharusnya nikmat tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu hak Allah terhadap seorang hamba yang dia bermaksiat adalah mengadabnya. Kenapa? Karena setelah nikmat yang Allah berikan kepada dia yang diperuntukkan beribadah dengan itu, malah dia gunakan untuk memaksiati Allah, melawan Allah, memberontak kepada Allah, menentang perintah Allah. Ya. Nah, 3 rukun syukur. Bisa diulang 3 rukun syukur, Kang Iqbal? Yang pertama, menyandarkan nikmat semua datang dari Allah. Yang kedua, mengucapkan syukur terbaik. nah, Masya Allah. Yang ketiga, Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. nah, memanfaatkan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Baik. Nah, jadi juga jangan dia sandarkan kebaikan itu pada dirinya ya. Ini semua ini karena saya. Ya. Itu Qarun itu. Qarun bilang gimana? Ala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua ini karena kecerdasanku, karena ilmuku memang. Ya, nggak ada yang akan beli barang dagangan kita nih. Nggak akan ada yang beli barang dagangan kita ini kecuali Allah menggerakkan orang untuk mau membelinya dari kita. Yang punya barang ini banyak. Ya. Kenapa orang tersebut mau beli dari kita? Allah yang menggerakkannya. Ya. Karena itu nisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nah, ini yang pertama dari 3 tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, yaitu apabila dia diberi dia bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, wa idza betuliya sabar, dan apabila dia diberi musibah, ujian, dia bersabar. Ya, rukun sabar 3. Rukun sabar ada 3. Yang pertama adalah menahan jiwa, ya, menahan jiwa, atau dia berhusnudzon kepada Allah. Ya, Allah tadi bilang apa? Menahan jiwa, ya. Menahan jiwa untuk tidak bersuudzon kepada Allah. Menahan jiwa untuk tidak bersuudzon kepada Allah berarti berhusnudzon kepada Allah atas musibah apapun yang menimpa. Ya. Berhusnudzon kepada Allah. Mereka para ulama-ulama dulu ketika lama mereka tidak mendapatkan musibah, mereka menuding diri mereka itu munafik. Munafik saya ini. Ya, munafik saya ini. Enggak ada musibah. Bukan artinya mereka berharap untuk mendapatkan musibah, tetapi karena tanda cinta Allah kepada seorang hamba, dengan Allah memberikan kepadanya apa? Musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an yusiminhu." Apabila Allah mencintai seorang atau suatu kaum, Allah timpakan kepada mereka musibah. Ya, dan ketika para ulama tersebut, ya ini banyak kisah-kisahnya dari mereka, ya. Ketika mereka mendapatkan musibah tersebut, mereka bersyukur. Ya, mereka bersyukur. Yang pertama, musibah tersebut bukan pada agamanya. Kalau orang sudah dipersulit sholat 5 waktu, dipersulit dia baca Quran, dipersulit dia qiyamul lail, itu berarti musibah pada agama tuh. Ya, dipersulit dia belajar ilmu agama, itu namanya dipersulit. Dia musibah yang Allah berikan pada agamanya tuh. Ya. Nah, musibah pada dunia, dia bersyukur. Yang kedua, Allah timpakan dia musibah tidak lebih daripada apa yang Allah berikan kepada dia. Ini kejepit nih tangannya nih. 1. Ya 1 tangannya kejepit, tidak apa lebih daripada 1 itu, enggak 2 gitu. Jadi dia bersyukur juga. Nah, dan kemudian dia berhusnudzon bahwasanya tidak ada apapun musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali itu tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Kalau memang jujur imannya kepada Allah. Karena Allah, ini penting, karena Allah lebih sayang kepada seorang mukmin daripada ibu kepada anaknya. Ya, Rasulullah SAW dalam peperangan ini, hampir usai peperangan, tapi pedang-pedang masih ada itu. Rasulullah melihat seorang ibu mencari-cari anaknya, balita. Ya, masih balita. Ibu ini dia nggak peduli pedang, tombak, panah. Dia mencari anaknya yang lepas dari pelukannya. Ya, itu udah cinta seorang ibu tuh. Bagaimana dia mau berkorban, mau dia bertaruh nyawa untuk siapa? Anaknya. Sampai ketika dia dapatkan anaknya tersebut, dia dekap anaknya, dia peluk erat-erat. Rasulullah dan beberapa sahabat melihat bagaimana ibu itu saking sayangnya kepada si anak, kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke api? Mungkin nggak ibu itu buang anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, nggak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Seorang ibu atau ayah ketika anaknya sakit akan dia bawa ke dokternya, disuntik tuh pakai jarum besi. Sebagian diinfus, itu buruk nggak?
Buruk nggak zahirnya. Besi dimasukin ke dalam kulit tangan. Zahirnya buruk kan? Tapi untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kesembuhan si anak. Karena sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu dia lakukan. Kan begitu? Nah, demikian pula lah ketika Allah memberikan kepada seorang hamba musibah, buruk nggak itu musibah tersebut kelihatannya bagi seorang hamba? Tetapi di balik keburukan tersebut banyak hikmah yang besar untuk hamba tersebut. Jelas insya Allah? Ya. Jadi jangan bersuudzon kepada Allah. Harus kita berhusnudzon kepada Allah apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita. Karena nggak mungkin apapun yang nyamuk menggigit, nggak akan diizinkan oleh Allah nyamuk tersebut hinggap ke tangan kita, kecuali itu atas masyiah dari Allah, izin dari Allah, kehendak Allah. Hinggap tuh di tangan kita, nyedot darah kita misalnya. Karena nyamuk nggak gigit kan? Nggak gigit. Ada nyamuk gigit? Nggak ada ya, nyedot ya. Nah, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau seperti itu yang ada dalam akidah kita, ini memang tauhid, ini beriman terhadap perbuatan Allah, rububiyah Allah, takdir. Ya, kalau itu dalam akidah kita, nggak mungkin bisa terjadi musibah, nggak mungkin ada nyamuk bisa hinggap di tangan kita, kecuali atas izin dari Allah, mesti ada kebaikan di balik itu. Ya, karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Bahkan kata Rasulullah SAW. Bukan, apakah ini hadis atau disampaikan oleh seorang ulama, yaitu ketika di qada pengadilan akhirat nanti, seorang hamba mau memilih, seorang hamba diminta untuk memilih, siapa yang mau menjadikanmu hakim atas perbuatanmu, ibumu atau Allah? Ibu kita gampang memaafkan kesalahan kita. Berapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, ibu akan memaafkan kesalahan kita tuh. Merahmati kita, kasih sayang ibu. Ya, maaf ibu kepada anaknya. Ketika seorang hamba dia diminta untuk memilih apakah yang akan menghukumi kita, menghakimi kita, apakah mau ibumu atau Allah? Ya, semua akan menjawab Allah, karena Allah Arhamur Rahimin. Ya, karena yang paling penyayang dari yang penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa seorang hamba enggak Allah lihat. Ya, enggak marah tuh. Ya, tapi Allah masih juga kasih kita sehat. Allah ngasih kita nikmat. Mata kita bisa lihat, kita bisa dengar. Coba ketika Allah langsung balas setiap kezaliman, maksiat yang kita lakukan, apa yang akan terjadi? Bang Ferry, ini sulit ini Bang Ferry. Apa yang terjadi? Kalau Allah langsung balas setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Apa? Masya Allah, jazakallah khair. Musnah apanya? Manusia seluruhnya, jazakallah khair. Di surat An-Nahl ya, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah langsung membalas setiap kezaliman yang dilakukan oleh manusia, tidak tersisa lagi sekali satu makhluk hidup pun. Ya, enggak tersisa lagi satu makhluk hidup pun. Tetapi Allah memberikan kesempatan. Allah memberikan tempo, waktu untuk dia kembali kepada Allah. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap malam dan setiap siang, dan aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Maka minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi di surat Zumar. Di surat Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas,
Jangan kalian berputus asa dari ampunanku, dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Apa dosa yang paling besar? Katanya Allah nggak mengampuni dosa syirik. Gimana nih hadis ini, ayat ini dengan Allah mengampuni segala macam bentuk dosa, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik. Bagaimana jawabannya? Kang Oscar mau jawab? Nah, betul, tidak diampuni kan? Dosa syirik memang gak diampuni oleh Allah. Tetapi kenapa Allah di surat Zumar mengatakan sesungguhnya Allah, aku mengampuni segala macam bentuk syirik. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Masuk syirik. Nah, gimana? Ya. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jadi Allah mengampuni dosa syirik ketika dia bertobat sebelum sakaratul maut. Allah ampuni, mau dosa sedahsyat apapun. Kufur, syirik, ya, kemunafikan. Ini dosa-dosa keluar dari Islam semuanya ini. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya. Kalau dia bertobatnya sebelum sakaratul maut, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut, ngorok meninggal itu. Nah, sebelum itu Allah akan terima taubat seorang hamba. Tapi kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya, dari kekufurannya, Allah mengampuni enggak dia? Enggak. Jelas ini ya? Seperti itu menggabungkan dua ayat ini. Nah, kita kembali. Yang pertama adalah kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah atas musibah yang menimpa. Yang pertama. Yang kedua, jaga lisan. Jaga lisan. Jangan sampai dia berkeluh kesah. Ya, jangan sampai dia berkeluh kesah menentang perbuatan Allah itu, takdir. Ya dulu mah ada kalimat takdir kejam. Takdir memang kejam. Gimana Bang Fadli? Takdir memang kejam gitu. Iya, lirik lagu dulu ya. Itu nggak boleh itu. Berarti mencela perbuatan Allah. Ya, takdir itu, ketetapan takdir itu adalah perbuatan Allah itu. Kalau dia menentang takdir, dia marah, dia kesel dengan musibah yang menimpa dia, dengan ucapannya tadi, ya macam-macam lah. Allah nggak adil, kalimat seperti itu tuh, ya. Nah, gimana hadisnya? Tuh, jadi hilang hadisnya. Nah, ketika seseorang dia mengucapkan kata-kata tersebut, berarti dia menolak ketetapan Allah, dia mengkritik perbuatan Allah, ya, dia mengkritik ketetapan takdir. Ya, kata Rasulullah SAW, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang dia ridha, dia lapang dengan ketetapan Allah, maka untuk dia ridha Allah. Dan siapa yang kesal, dia marah dengan musibah yang menimpa tersebut, dia berkeluh kesah kepada makhluk, maka untuk dia murka Allah. Jadi harus menjaga lisan. Ya, jangan sampai lisan kita. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita gimana? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika mendapatkan musibah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaan kita. Ya, tetap nikmat besar masih menyertai kita. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, rukun sabar yang ketiga adalah menjaga perbuatan. Tadi menjaga lisan ya. Yang ketiga itu menjaga perbuatan. Bagaimana menjaga perbuatan? Karena ada orang yang enggak lapang dengan musibah, dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menggundul rambutnya. Kalau perempuan ngebotakin. Ya. Terus teriak-teriak.
terus teriak-teriak. Ada juga yang menyobek-nyobek baju. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari Islam ini. Bukan termasuk dari golongan kami. Mereka yang darabal khudud, yang menampar-nampar pipi ketika tertimpa musibah, dia tampar-tampar pipi, dia pukul-pukul kepala dia, dagor-dagorin gitu. Kemudian wasyaqqal juyub. Ini juyub ini. Juyub itu ini nih. Kerah baju. Itu jaib. Ya. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa wa adkhil yadaka fi jaibika. Masukkan tanganmu ke jaibmu. Ini jaib. Jadi masuk ke sini, kemudian dikeluarkan bercahaya tangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini disobek-sobek, dibuka, disobek, dia enggak menerima ketetapan yang Allah berikan kepada dia, musibah. Nah, itu namanya syaqqal juyub. Ya. Kata Rasulullah SAW, ana bari'un minal haliqah wa ana bari'un minal haliqah. Allah musta'an, lupa lagi. Allahumma inni bari'un minal haliqah wa syaqqah. Satu lagi kalimat lagi. Allah musta'an. Allahumma inni ana bari'un minal haliqah wa syaqqah. Allah musta'an. Baik. Ya Allah, aku berlepas diri dari mereka para wanita yang menggundul rambutnya ketika tertimpa musibah. Para wanita yang berteriak-teriak ketika tertimpa musibah. Para wanita yang menyobek-nyobek bajunya ketika tertimpa musibah. Ya, jadi hadits ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari sedang sakit-sakit parahnya, beliau berada di pangkuan sang istri, kemudian pingsan. Abu Musa al-Asy'ari pingsan. Kan jatuh kepala ya, kalau pingsan jatuh kepalanya gitu. Kepalanya asalnya pangkuannya jadi agak lemes, jatuh gitu. Melihat itu, istrinya langsung teriak-teriak. Abu Musa sadar, kemudian tersadarkan, tapi belum bisa apa-apa. Belum bisa ngelarang istrinya. Dia mendengar istrinya teriak-teriak seperti itu. Nah, ketika udah sadar, udah bisa bicara, langsung yang pertama kali dibilang oleh Abu Musa kepada istrinya bukan cup, diam, enggak. Tapi bilang apa? Aku mendengar Rasulullah berkata, ana bari'un minal haliqah. Allah, satu lagi nih lupa. Wasyaqqah, satu lagi hilang lah ya kalimatnya. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambutnya, wanita yang berteriak-teriak, wanita yang menyobek-nyobek bajunya. Apa kalimatnya? Shaliqah. Allahumma inni a'udzubika minal haliqah was-shaliqah wasyaqqah. Ya. Nah, habis itu dia coba lihat untuk mengingatkan istrinya, jangan sampai jatuh pada maksiat. Itu yang pertama kali diingatkan oleh Abu Musa kepada istrinya. Ya. Nah, jadi perbuatan-perbuatan apapun yang enggak mesti harus perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, ya, bahkan naudzubillah, sebagian ulama mengatakan, ya, ngaryung-ngaryung setelah kematian itu di hari-hari tertentu, itu termasuk dari niyahah yang dilarang. Itu termasuk dari niyahah ini apa? Ratapan yang dilarang. Ya, tidak bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini rukun sabar ada 3, berarti apa saja itu? Berhusnudzon kepada Allah, ya, tidak berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, menjaga lisan, ya, tidak mengucapkan kata-kata yang itu menunjukkan tidak menerima takdir Allah, ketetapan Allah. Yang ketiga, menjaga perbuatan, ya. Baik. Nah, ini dulu, soalnya yang setelahnya juga panjang nih. Wa idza adzana fastaghfar. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Tafadhol. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, silakan Pak Lis. Misalnya kita melihat ada orang yang
kondisinya mungkin lebih prihatin dibanding kita gitu, Ustaz. Bahkan mungkin jauh gitu ya, Ustaz. Hmm. Jadi kita jadi ingat, wah ternyata nikmat yang Allah kasih Masya banyak Allah. banget gitu. Itu kita nyebut alhamdulillah juga, Ustaz, untuk kita. Iya. Banyak-banyak di situ ya termasuk, Ustaz. Kalimatnya alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kan zikirnya. Ya, jadi ketika kita melihat ada orang yang mendapatkan musibah, baik musibah duniawi atau dini. Bukan hanya musibah orang ini sakit, cacat, bukan. Atau dia jatuh ininya gitu ya. Bukan. Tetapi musibah dalam agama juga. Misalnya orang ini, misalnya ada wanita nggak berhijab atau memakai pakaian-pakaian yang nggak baik, ya. Kemudian ada laki-laki yang nggak sholat, yang kayak gitu. Nah, kita pun bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku dari banyak dari hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku karunia-karunia yang banyak yang tidak Allah berikan kepada kebanyakan dari hamba-hambanya. Ya. Maka dengan itu kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan apa yang saudaranya dapatkan. Kalau dia mengucapkan kalimat tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan musibah yang didapatkan oleh saudaranya itu. Ya, ini dihafal dan dibaca banyak-banyak. Nah, baik, ya silakan. Pernah. Iya, masih hidup kan? Masih hidup, iya, dia diterima tobatnya pakai susuk atau percaya ramalan bintang. Dia bertobat kepada Allah, mengucapkan astagfirullah. Nah, ini kan belum kita bahas nih. Ini pekan depan ini. Jadi syarat tobat, syarat istighfar apa saja. Nah, ini to be continued ini. Bersambung dia. Nah. Ya, silakan. Nah, fadhil. Iya. Nah, kan ini belum dibahas. Iya. Pekan depan insya Allah ya, insya Allah. Nah, silakan. Fadhil, ada yang mau ditanyakan? Fadhil. Yang kalau kita bahas tentang istighfar lagi ya panjang lagi nih. Ya. Kalau kita tidak menjalankan ketiga rukun ini, misalnya cuma salah satu aja yang paling umum kan kita mengucap alhamdulillah. Itu termasuk kufur nggak, Ustaz? Kufur nikmat maksudnya. Apakah termasuk kufur nikmah? Yang jelas dia tidak sempurna bersyukurnya. Kalau sebagian Anda dengar ya, dia sudah dikatakan bersyukur, kata sebagian ulama. Tetapi dia tidak dia tidak sempurna bersyukurnya. Jadi wallahu alam, kalau Anda berpendapat semua 3 rukun ini harus terkumpul baru dikatakan bersyukur. Enggak mungkin seorang dia bersyukur menisbatkan nikmat kepada Allah tanpa dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tanpa dia menisbatkan kepada dia. Enggak mungkin. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah menisbatkan nikmat kepada Allah tapi dia bermaksiat misalnya. Enggak dikatakan bersyukur di situ. Mesti ada kufur nikmahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau Anda lebih ikut Anda dengar sendiri, ada ini 3 ini adalah kesempurnaan syukur gitu. Kalau ini kalau kesempurnaan syukur itu bukan rukun. Jelas enggak? Kalau yang namanya rukun itu semua 3 ini harus ada, itu namanya rukun. Enggak boleh salah satu enggak ada. Ya rukun sholat kan enggak boleh salah satunya enggak ada. Enggak sah sholatnya gitu. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ini pendapat Anda ya. Kalau Anda mendengar sendiri sebagian mengatakan dia tidak sempurna syukurnya gitu. Kalau tidak jadi yang satu wajib, yang kedua
sempurna, yang ketiga lebih sempurna lagi katanya. Allah alam. Kalau menurut anak enggak. Semuanya harus terkumpul baru dia dikatakan apa? Bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam. Wa jazakumullah khair. Ya, silakan Kang Ida. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Iya, iya, iya. Ada tambahannya gitu ya. Bisa jadi, ya betul. Ya maksudnya ini juga kalimatnya juga ada masalah sebenarnya. Ya berarti ini udah tazkiyah, sudah mensucikan diri. Wah, saya mah anak soleh, rezeki anak soleh, saya mah anak soleh. Sudah mensucikan dirinya soleh, atau dia mensucikan diri orang lain soleh. Ini pun nggak boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan dia jadi anak soleh itu boleh. Tapi kalau rizki anak soleh, seakan-akan udah pasti dia itu anak soleh. Dia sendiri misalnya anak soleh, apa namanya yang seperti ini, menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bisa jadi juga Allah memberi rizki kepada dia bukan karena diri dia. Ya, subhanallah ya. Jadi apa? Terkadang dia bisa istiqomah, dia mau berpegang terhadap agamanya itu sebab perbuatan orang tuanya. Bisa jadi. Bukan karena anak ini, bukan. Tapi karena perbuatan orang tuanya. Mana dalilnya? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma sholihan. Karena kesolehan sang ayah, Allah menjaga anak cucu, bahkan dalam tafsir 7 turunan Allah jaga semuanya. Hartanya dijaga, anak-anak ini semua dijaga. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihan, karena kesolehan sang ayah. Jadi kita nggak tahu. Kan berarti kita sudah memastikan juga ini mungkin karena kesolehan si anak kan gitu ya. Belum tentu. Bisa jadi karena orang tuanya. Apa yang pernah dia perbuat Allah balas dengan kebaikan, anak cucunya Allah jaga. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Cukup ya? Insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.